Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kora. Dengan aku Raka, kali ini kita mau membahas tentang ATM. Bukan tentang anjungan tunai mandiri, tapi ATM yang ada di bisnis. Tapi ada hal menarik nih di ATM yang ada di dalam sebuah bisnis yang teman-teman pahami dan yang akan kita bahas kali ini. Bersama Fatah Mario Andaru, saksikan podcast ini. Oke, Mas Mario, ATM yang teman-teman ini ketahui dengan ATM yang sebenarnya Mas Mario pahami itu apakah ada perbedaan, Mas? Sebelumnya, menurut Raka itu apa ATM yang dalam dunia bisnis sekarang nih? Yang Raka tahu nih, itu amati, tiru, modifikasi, Mas. Apakah benar? Iya, bener. Karena kan emang yang beredar di masyarakat adalah amati tiru modifikasi. Cuma pempraktekannya untuk masa sekarang itu sudah eh, salah kaprah. Hal seperti itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi jika teman-teman yang mau buka usaha tapi selalu bilang ATM, amati tiru modifikasi, yang penting amati tiru modifikasi, itu sudah dijamin usahanya nggak bakal berhasil. Menarik nih, Mas. Nah, kan ATM yang Mas bilang itu masih relevan, tapi dalam prakteknya itu yang kurang tepat. Itu hal apa sih, Mas, yang membedakan antara ATM yang dulu dilakukan dengan ATM yang saat ini teman-teman sering praktekkan? Jadi eh, kadang tuh orang tuh suka menyalahgunakan arti dari ATM ini sendiri. Orang kan selalu bilang itu amati dulu, habis itu tiru, habis itu modifikasi. Nah, orang-orang itu cuma mengamati bagian permukaan aja. Mereka hanya mengamati bagian permukaan aja. Dan menurutku ATM ini, orang pertama kali yang mengemukakan ATM, amati tiru modifikasi ini mungkin maksudnya adalah mengamati dari permukaan hingga dalam-dalamnya. Setelah itu dia tiru, setelah itu dimodifikasi. Namun yang diterima di masyarakat itu cuma mengamati bagian permukaannya aja malah. Jadi orang-orang cuma niru bagian permukaan, setelah itu permukaannya ditiru, setelah itu dimodifikasi, modifikasinya itu hanya dari segi nama, dari segi warna, dari segi konsep yang misalnya kayak orang jualan kopi, dia niru filosofi kopi. Dia bikin cafe juga, cuma konsepnya beda. Konsepnya mungkin lebih modern atau konsep-konsep garden, konsep go green dan lain-lain dan dia nggak meniru bagaimana cara filosofi kopi itu berjualan kopi, tapi cuma bagian permukaan aja. Wah, menarik nih, Mas, tentang poin amati. Nah, apakah ada pergeseran arti atau makna yang teman-teman sering praktekkan nih? Menurutku kalau kalian masih memegang prinsip amati itu udah dijamin gak berhasil sih. Karena untuk masa sekarang itu masa dimana peluangnya itu banyak, tapi seiring berjalannya peluang yang semakin banyak, tantangan juga semakin banyak. Salah satunya adalah kompetitor yang makin tinggi dari tiap hari-hari. Nah, kalau kalian cuma mengamati, itu kurang tepat untuk zaman sekarang. Yang benar itu adalah analisis. Jadi analisis, tiru, modifikasi. Oh, jadi ATM yang Mas Mario maksud itu analisis, tiru, modifikasi. Nah, analisis ini sejauh mana sih, Mas, yang bisa kita praktekkan untuk kita implementasikan dalam bisnis kita? Ya sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Nggak cuma bagian atapnya aja, nggak cuma bagian latar, nggak cuma bagian pagarnya aja, tapi benar-benar bagian dalam-dalamnya, bahkan sampai pondasi-pondasinya. Bahkan kalau ibaratnya rumah, kalian harus tahu nih, tanah untuk bikin rumah ini terbuat dari tanah mana. Terus gimana caranya tanah ini terbentuk menjadi batu bata? Batu batanya ini harganya berapa? Belinya di mana kok bisa bikin rumah menjadi seperti ini? Jadi benar-benar sampai sedalam-dalamnya. Nggak cuma mengamati logonya apa, konsepnya apa, terus kita amati doang. Setelah itu kita tiru, habis itu modifikasi cuma ganti warna, cuma ganti logo. Itu nggak berhasil lah untuk zaman sekarang. Berarti sedalam itu ya, Mas, dalam sejauh itu untuk menganalisa tentang bisnis-bisnis yang sudah berkembang atau sukses gitu ya, Mas. Mm-mm. Nah, tapi ada hal menarik nih, Mas, untuk kita melakukan analisis agar
bisa masuk sampai dalam itu, apakah kita harus terjun untuk ikut di dalamnya atau cukup nih dari luar mengamati tapi sambil menganalisis? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan kalian bisa masuk di dalamnya, itu lebih bagus. Cuma kalau misalkan kalian nggak bisa masuk ke dalamnya, cukup dari luar. Kalian gunakan analisis menggunakan alat-alat manajemen. Atau kalian bisa menganalisa asal-usul brand yang mau kalian tiru. Misalnya itu, kalian mau jualan kopi nih. Misalkan kalian mau jualan kopi. Kalian niru filosofi kopi atau kalian niru kafe yang udah gede lain lah. Terserah kafe apa. Atau mungkin sejiwa misalnya nih, sejiwa atau filosofi kopi. Kalian bakal harus tahu kopi mereka itu asalnya dari mana. Bagaimana cara mereka meracik? Apakah mereka memiliki pengetahuan tentang kopi? Apakah mereka memiliki pengetahuan cara meracik kopi atau menanam kopi atau memilih biji kopi yang tepat? Kalian harus tahu. Kalau misalkan kira-kira mereka juga mempelajari itu, berarti kalian juga otomatis harus mempelajari itu. Kalian harus mempelajari biji kopi, bukan hanya gimana caranya mendirikan kafe, tapi juga harus mempelajari biji kopi. Ditambah kalian juga harus mempelajari bagaimana cara memasarkan biji kopi ini ke masyarakat. Itu dalam analisisnya. Belum tiru modifikasi, itu udah beda lagi. Wah, berarti untuk poin analisis itu pun sedalam itu ya Mas ya. Kayak butiran pasir yang dibuat untuk membangun rumah ini berasal dari mana, kemudian biji kopi, serpihan kopi atau bubuk-bubuk kopi ini kita harus tahu ya detailnya kayak gitu. Iya, harus tahu. Jadi emang bener sedalam itu sih. Sedalam itu kalian harus cross check. Kalau kalian mau tiru ya ini. Kan prinsipnya amati tiru katanya. Iya, Amati iya. tiru modifikasi. Nah, kalian amati itu dengan tanda petik kalian harus menganalisis sedalam-dalamnya. Soalnya kadang gini, orang-orang tuh suka menyalahartikan kata-kata Bob Sadino. Yang mana tuh? Yang dimana Bob Sadino tuh pernah bilang, intinya kalian kalau mau usaha, udah mulai aja, jalan aja. Itu kan kata Bob Sadino. Iya. Itu kata Bob Sadino di peristiwa zaman dulu. Zaman sekarang udah beda. Kondisinya Bob Sadino waktu muda sama kondisinya kita yang masih muda ini, hadapannya udah beda, peluangnya udah beda, tantangannya udah beda. Jadi yang dimaksud Bob Sadino kalian mulai, itu kalian mulai mempersiapkan, mulai menganalisa, mulai intinya mempersiapkan bagaimana saya akan memasarkan ini, bagaimana saya agar bisa menang dengan kompetitor sejenis. Jadi itu sedalam itu analisanya. Menarik sekali Mas Mario tentang ATM yang ada di bisnis-bisnis kita, teman-teman kita sekarang tahu dengan yang sebenarnya nih, yang harusnya teman-teman kita tahu. Nah, mungkin cukup Mas Mario untuk ATM kali ini. Nah, sedikit Raka ulang lagi mengenai ATM. ATM yang teman-teman ketahui biasanya itu amati, tiru, modifikasi. Akan tetapi yang sebenarnya harus kita ketahui atau kita implementasikan dalam bisnis itu analisis, tiru, modifikasi. Di mana analisis ini lebih dalam, lebih bahkan masuk ke akar-akar sehingga kita tahu seluk-beluk dari sebuah bisnis itu untuk kita mempersiapkan sesuai kata Bob Sadino, ketika bisnis itu kita mulai aja dulu, tapi mulai mempersiapkan, mulai mengetahui seluk-beluk bisnis itu hingga ke akar-akarnya. Baru kita berani untuk jalan, untuk memodifikasi sebuah bisnis itu agar berkembang besar dan versi kita. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Mas Mario. Iya, sama-sama Raka. Oke teman-teman, cukup sekian untuk podcast kali ini. Tunggu next episode. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia.